Ishita di kamarnya. Raman datang ke kamar dan menutup pintu. Dia menatapnya dan berjalan ke arahnya. Dia memecah keheningan dan memintanya untuk menjawab dengan benar. Dia bilang, kamu cemburu tahu tentang aku dan Sanjana kan? Dia menatapnya dan mengatakan tidak. Raman bilang, oh sungguh, aku mengenalmu dengan baik, melihatmu marah sejak kemarin dan merusak suasana hatiku, ini cemburu, itulah faktanya. Ishita bilang, aku tidak merasa cemburu, jangan memikirkan apapun. Raman terus menekan Ishita kalau dia cemburu dan mencintai Raman karena Ishita tidak menatap matanya. Ishita pun menatapnya dan dia tersenyum. Dia bilang oke dan tersenyum. Dia mengatakan pembicaraan Anda dengan Mihir menyentuh hati saya cukup terkesan. Dia bilang kalau begitu aku harus memberitahumu sesuatu dan berjalan ke arahnya. Dia pergi. Dia mendekat dan menyentuh dahinya bertanya apakah dia demam karena dia memujinya. Dia mengatakan menerima pujian ini, saya tidak akan selalu memuji. Mereka berdebat dan dia pergi memintanya untuk makan. Dia tersenyum. Sagun marah setelah semua yang terjadi. Suraj membicarakannya dengan Ashok dan berkata kalau dia tidak akan membiarkan Ashok menikahinya. Ashok mengatakan dia bermain dengan baik. Mihir datang. Ashok bertanya apa yang kamu lakukan di sini. Mihir bilang aku datang untuk membicarakan pernikahan Sagun. Suraj mengatakan Sagun ada di kamarnya. Ashok mengambil nampan Sagun dan memberitahu Sagun. Adi datang pada Sagun yang menangis. Adi bertanya tapi Sagun tidak menjawab. Pelayan mengatakan Mihir datang menemuinya. Dia kaget dan bahagia. Mereka datang dan menemui Mihir. Sagun memeluknya dengan senang hati. Dia meminta Suraj untuk melihat bahwa kakaknya datang dengan proposal tersebut. Dia mengatakan keluargaku. Apakah kamu senang sekarang Suraj? Ashok mengatakan ya, Suraj senang. Dia meminta Suraj untuk berjabat tangan dengan Mihir. Mihir bertemu Adi dan berkata senang bertemu denganmu. Mihir meminta Ashok untuk menetap dengan Sagun dan melupakan masa lalu. Sagun memberitahu Ashok bahwa semuanya akan baik-baik saja, aku sangat bahagia. Dia bilang iya. Mihir bilang aku akan berbicara dengan Pandit dan memperbaiki tanggal pernikahan. Ashok meminta Sagun untuk menyingkirkan Mihir. Dia pergi dengan Mihir dan Adi. Ashok dan Suraj saling memandang. Ishita tersenyum memikirkan kata-kata Raman. Mihika mendatanginya dan melihatnya tersenyum. Mihika mengatakan begitu banyak yang terjadi, kami tidak berbicara, saya masih kaget bahwa Sagun adalah saudara perempuan Mihir. Mereka bicara panjang lebar mengenai Mihir. Ishita juga menceritakan tentang Raman yang sekarang semakin romantis dan perhatian. Dia juga pria yang penyayang meski awalnya kasar. Nyonya Bala berbicara dengan Ishita tentang pernikahan Mihir dan dia harus pergi ke London. Ishita mengatakan semua orang akan bersama kita, jangan khawatir. Raman mengatakan jangan khawatir, saya akan memesan tiketnya. Nyonya Bala berkemas dan Ama berbicara padanya. Dia bertanya tentang perjalanannya di London. Nyonya Bala berkata bahwa adik iparnya telah patah kakinya dan dia harus pergi. Ashok menamparkan Suraj dan bertanya bagaimana saudara laki-lakinya datang. Suraj mengatakan mengapa kamu menamparku. Ashok mengatakan kamu berkata Sagun tidak akan menikah denganku, kamu menjaga kondisinya. Suraj bilang aku tidak tahu Mihir akan datang setelah 6 tahun. Ashok berkata sekarang aku harus menikahinya. Suraj mengatakan dia tidak akan membiarkan pernikahan terjadi. Ashok berkata, Mihir datang dan berkata aku harus menikahinya, aku tidak bisa meninggalkannya, tapi dia bisa meninggalkanku. Suraj bilang kamu gila, dia tidak akan. Ashok mengatakan dia pasti akan meninggalkanku, aku akan membawa ini ke level berikutnya. Suraj menanyakan rencananya. Ashok mengatakan ide yang luar biasa, Anda melihat satu serangan dan semuanya. Raman memberitahu Bala bahwa ibunya pergi ke luar negeri untuk membantu kerabat mereka. Ishita mengatakan tetapi dia khawatir tentang imigrasi. Tuan Bala mengatakan dia akan menemuinya. Raman meminta Bala untuk membantunya tidak tidur, karena dia harus mengantarkan ibunya pada jam 3 pagi. Dia bilang ayo duduk dan bicara.
Dia meminta Mihir untuk tinggal dan Mihika mengatakan ide bagus, maksudku kita akan pergi ke Brahma Mahurat dari sini. Raman mengatakan itu berbahaya. Mihir mengatakan dia siap untuk menikah. Fandu bilang ayo main kartu. Lakukan pengaturan di sini, kita akan mendapatkan kopi dan snack. Tuan Bala meminta Bu Bala untuk tenang, karena petugas imigrasi tidak akan membuat masalah. Raman meminta Mihir untuk membuat minuman. Tangan Raman menyentuh tangan Ishita dan dia bereaksi. Dia mengatakan apa yang terjadi, apakah Anda kekurangan arus? Dia mengatakan tidak dan bertanya kepadanya bahwa dia sedang berbicara dengan Mihika di balkon, apakah dia mendengar apa yang dia katakan. Raman tersenyum dan bertanya apakah dia harus mendengarnya. Dia bilang tidak, jadi saya bertanya. Dia mengatakan bagaimana jika saya mendengar. Bala bilang aku pikir aku masuk pada waktu yang salah. Raman mengatakan tidak, Bala beritahu saya jika istri Anda mengaku kepada seseorang tentang Anda, dan jika Anda mendengarnya, apa masalahnya, akankah ada masalah? Bala mengatakan ya, itu berarti ada sesuatu yang tidak saya ketahui. Raman mengatakan ya, jika kamu mengetahuinya, apa masalahnya? Bala mengatakan sejarah mengatakan ada baiknya untuk tidak mendengar apa yang dikatakan istri. Raman mengatakan sejarah telah hilang, kita laki-laki berhak mengetahuinya. Mereka bercanda dan mengatakan rahasia istri adalah senjata terbesar kita, ayo. Ishita berkata Murugan, tolong Raman jangan mendengar kata-kataku. Ishita menjadi tegang dan menyimpan camilannya kembali. Mihika bertanya apa yang kamu lakukan. Ishita mengatakan kamu sangat bodoh, aku berbicara denganmu dan kamu pergi. Mihika mengatakan Mihir datang. Ishita bilang aku menceritakan banyak hal dan Raman ada di belakangku, kupikir dia mendengarku. Mihika mengatakan apa itu, beritahu aku. Ishita bilang aku bilang saat itu, dia bertindak terlalu pintar sekarang. Mihika bertanya kenapa kamu khawatir. Ishita mengatakan mungkin dia mendengar. Mihika mengatakan jika kamu ingin tahu dia mendengarmu, aku punya solusinya. Mihika membawa mereka bermain kebenaran dan tantangan. Botol diputar dan mengarah pada Mihika. Mihika mengatakan tantangan. Bala memberi tantangan padanya. Ia pun melakukannya. Botol kembali diputar dan mengarah ke Raman. Raman mengatakan kebenaran. Ishita menanyakan padanya apakah dia mendengar pembicaraan seseorang hari ini. Raman mengatakan iya dan akan berbicara tapi Ishita menghentikannya. Raman tetap mengatakannya dan dia berbicara mengenai Ruhi yang bicara pada seekor anjing dan ia khawatir Ruhi mencintai Mutu. Semua orang tertawa. Setelah usai mereka semua pergi. Raman memegang tangan Ishita dan mengatakan dia mendengar seseorang berbicara juga, dia tidak berpikir dia harus memberitahu semua orang. Dia mengedipkan mata pada Ishita. Ishita menatapnya. Raman dan Ishita menunggu di luar bandara dan Raman berkata bisakah kita menunggu di sini sampai imigrasi ibu selesai. Dia bilang baik-baik saja. Dia bilang mari kita tunggu sampai dia menelepon. Dia memintanya untuk tidur. Raman tidur di bahunya. Ishita menatapnya dan mengatakan kami akan berada di sini sampai penerbangan pergi. Dan Ishita merasakan jantungnya berdetak kencang. Ishita mindahkan kepala Raman dan dia terbangun. Raman meminta maaf karena tidur di bahunya. Mereka lalu berdebat panjang. Raman mengatakan kalau sebenarnya dia tidak mendengar perkataan Ishita tapi suatu hari ia akan mengetahuinya. Dia mendapat telepon dari Nyonya Bala bahwa dia naik ke pesawat. Ishita mengatakan semoga penerbangannya aman dan mereka pulang. Ashok dan Suraj berbicara. Suraj mengatakan dia memiliki ide yang sempurna dan berbicara dengan ibunya di telepon. Dia mengatakan pernikahan ini tidak bisa terjadi tanpamu. Sagun bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Suraj mengatakan itu adalah panggilan mamanya. Ishita tersenyum melihat kemeja Raman dan mengatakan dia hanya menyimpan kemeja dan dia akan keluar dan berteriak melihat hal lain yang tidak ada di sini. Dia mencocokkan kemeja dan jas dasi. Raman datang dan bertanya apa yang terjadi padanya, mengapa dia melakukan hal-hal seperti istri. Dia mengatakan seperti itu. Dia bilang dia telah melihat pilihannya, sari kuno. Dia membela sarinya.
Dia bilang kamu berumur 150 tahun, sari seperti itu ada dalam film epik. Mihir datang dan memberitahu Raman untuk melihat presentasi. Ishita memberitahu Mihir dan Mihika tentang masalah Raman. Mereka mulai memperdebatkan selera mode mereka. Mihir mendapat telepon dan memberitahu Raman bahwa Ashok memintaku untuk membawa Sagun dan Adi pulang. Ishita dan Raman melihatnya. Mihir memberitahu Raman bahwa Sagun dan Adi akan datang ke rumahku untuk ritual pernikahan Dolly. Raman meminta dia untuk pergi karena dia akan menghadiri pertemuan tersebut. Mihika meminta Mihir untuk pergi rapat dan dia akan menerima Sagun dan Adi. Raman mengatakan ini juga ide yang bagus. Sagun senang karena Mihir mengatur segalanya. Adi bertanya padanya apakah kamu sangat merindukan Mihir karena kamu senang tinggal bersamanya. Dia mengatakan ya, saya sangat bersemangat untuk pergi kepadanya, tetapi lebih dari itu saya akan menikahi Ashok. Adi bilang aku senang jika kamu bahagia. Dia mengatakan akhirnya masa depan kita akan ditetapkan dan bertanya kepadanya tentang pengepakan. Ashok dan Suraj berbicara. Adi mendengar mereka dan kaget mendengar ejekan tentang Sagun. Suraj mengatakan mereka akan pergi secara permanen, saya tidak akan membiarkan mereka kembali. Sagun datang dan Ashok memintanya untuk berhati-hati, dia akan merindukannya. Dia bilang aku akan merindukanmu juga. Dia bilang kamu akan datang sebagai istriku sekarang. Dia bilang tidak bisa menunggu. Adi memeluk Ashok dan kesal. Sagun bertanya apa yang terjadi. Adi tidak mengatakan apa-apa. Sagun bilang kita akan segera kembali, ayo tersenyum. Adi melihat Suraj dan Ashok. Raman dan Mihir bicara. Ishita menatap Raman. Dia melihatnya dan bertanya apa. Dia bertanya apakah presentasi yang sangat besar ini. Mihir mengatakan ya itu klien besar. Ishita mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Dia mendapat telepon untuk temannya Mani. Dia bilang aku tidak percaya kamu berada di Delhi, kita harus bertemu, beritahu aku kapan, baiklah mari kita bertemu untuk makan malam-malam ini. Dia bilang dia sangat senang bertemu dengannya. Dia mengatakan Raman. Raman mengatakan tidak tertarik, saya sedang bekerja, pergi ke klinik. Sagun ke rumah Mihir dan terkesan dengan rumahnya yang teratur. Mihika mengatakan ingin makan apa agar dia memesan makanan. Sagun mengatakan dia akan memasak makanan favorit Mihir. Mihir menelpon dan Sagun mengambil teleponnya dan mengatakan dia akan memasarkan pasta putih untuknya. Mihir bertanya dia masih ingat makanan favoritnya. Sagun mengatakan tentu saja. Sagun tidak melihat apa-apa di dapur Raman dan pergi belanja. Dia meminta Mihika menjaga Adi. Ishita mendapat telepon Mani dan mengatakan dia akan segera datang. Dia bertanya pada Mihika kenapa dia membawa Adi. Mihika bilang dia sakit gigi, Sagun tidak ada di rumah, jadi aku membawanya ke sini. Ishita berkata baik-baik saja dan meminta Mani untuk menjemputnya dari klinik setelah 1 jam. Ishita merawat Adi. Dia meminta Mihika untuk menghubungi Sagun karena dia harus mencabut giginya. Adi mengatakan tidak, Mihika memintanya untuk menjadi anak yang kuat dan mengatakan telepon Sagun tidak dapat dihubungi. Saya akan menelepon Ashok. Adi mengatakan tidak, jangan panggil dia, aku dan ibuku sudah cukup. Ishita mengatakan dia akan memberinya pembunuh rasa sakit dan dia akan merasa mengantuk, dia akan menghubungi Sagun sampai saat itu. Ishita bertanya kepadanya tentang sekolahnya. Ishita senang Adi belajar dengan baik, bahkan Bala mengajarinya dan dia memberitahu Ishita tentang Adi. Dia mengalihkan pikirannya dan memberikan suntikan, memintanya untuk tidak menangis. Adi mengatakan dia tidak menangis, ada sesuatu di matanya. Ishita mengatakan ini terjadi pada ayahmu juga, rasa sakitnya akan hilang sekarang. Mihika dan Ishita membicarakannya. Ishita mengatakan rongga itu sangat dalam, saya pikir hatinya memiliki sesuatu, dia dekat dengan Ashok, mengapa dia bereaksi seperti ini mendengar nama Ashok, apakah terjadi sesuatu? Mihika mengatakan tidak di depanku. Ishita mengatakan dia tidak akan memberitahuku, aku akan berbicara dengan Raman.